Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayed. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 5 dari tema 6 subtema 1, di mana pembelajaran yang akan kita bahas ini terdiri dari 3 materi ya, seperti yang kita saksikan atau kita lihat. Materi yang pertama adalah pemuaian dan penyusutan benda akibat perpindahan kalor. Nah, materi ini asal sumbernya adalah dari muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sedangkan materi yang ketiga yang kita akan bahas, materi yang kedua maksudnya ya, yang akan kita bahas adalah menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Nah, menuliskan kembali ini berasal dari sumbernya muatan bahasa Indonesia. Dan yang terakhir adalah materi yang ketiga adalah menyanyikan lagu daerah dengan tangga nada pentatonis. 3 materi ini akan kita bahas pada pembelajaran kita pada saat ini. Oleh karena itu, simak dan cermati video ini baik-baik agar kamu mudah dalam memahami materi-materi tersebut. Yuk, langsung saja kita bahas materinya satu persatu. Materi yang pertama kita bahas adalah berasal atau bersumber dari muatan ilmu pengetahuan alam dengan kompetensi dasar 3.6 dan 4.6, di mana materinya adalah pemuaian dan penyusutan benda akibat perpindahan kalor. Kalor di sini sekali lagi ya, saya garis bawahi bahwa kalor itu adalah panas. Jangan lupa ya, atau jangan salah dalam memahaminya. Kalor itu adalah panas. Nah, di sini ada kata pemuaian dan penyusutan. Apa sih pemuaian dan penyusutan? Nah, pemuaian dan penyusutan adalah kalau pemuaian adalah perubahan benda oleh kalor yang mengakibatkan pertambahan ukuran dan volume benda. Jadi yang namanya memuai itu pertambahan ukuran dan volume benda. Dan ini adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda. Sedangkan penyusutan adalah perubahan benda oleh menurunnya suhu yang mengakibatkan pengurangan ukuran dan volume benda. Pengurangan ukuran dan volume benda. Jadi kalau pemuaian itu bertambah besar, kalau penyusutan berkurang ukurannya atau volumenya. Yang besar kemudian jadi menciut atau mengecil. Istilah gampangnya seperti itu. Asal dari kata penyusutan. Kalau pemuaian yang awalnya biasa, yang awalnya kecil bisa menjadi besar. Nah, itulah contoh dalam memahami pemuaian dan penyusutan. Dan ini diperoleh dari yang namanya perpindahan kalor. Jadi kalor itu kalau berpindah menyebabkan 2 hal ini nih. Bisa memuai, bisa melakukan penyusutan. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini kita saksikan ya, ada 2 gambar. Contoh pemuaian dan penyusutan benda. Nah, ada yang memuai dan ada yang menyusut. Contoh yang pertama adalah sebelah kiri ya. Ini ada gambar pemasangan rel kereta yang bercelah. Nah, di sini ada celahnya nih. Kalau kamu perhatikan baik-baik nih. Yang saya gerakan kursor saya ya. Di sini ada celah. Nah, gunanya apa nih? Kenapa dikasih celah rel kereta api? Padahal rel kereta api itu terdiri dari beberapa gerbong dan gerbongnya pun berat ya. Dibuat celah, gitu. Bukannya bahaya, ternyata tidak. Dengan celah ini sebenarnya kita dapat mencegah rel melengkung saat terjadi pemuaian. Nah, agar ketika udaranya panas teriknya luar biasa, maka yang celah ini, yang celah sedikit ini nanti dengan hadirnya kalor datang atau sinar matahari yang terik, maka dia akan rapat. Nah, celah ini akan tidak ada atau tidak akan muncul karena dia akan mengalami pemuaian, melainkan akan rapat nih yang celah-celah ini. Ini adalah dampak dari perpindahan kalor. Sedangkan yang sebelah kanannya, gambar sebelah kanan itu adalah gambar sepeda ya. Mengalami penyusutannya. Ban sepeda yang terlalu lama diletakkan di atas lantai dapat menyebabkan udara di dalam ban menyusut. Kenapa? Karena dingin ya. Udara di dalam ban yang kita miliki sepeda ya,
Jika kamu memiliki sepeda, kenapa kalau setiap hari sepedanya ditaruh tidak digunakan, kok lama-lama kempes? Karena dia mengalami penyusutan udaranya. Jadi udara yang di dalam ban itu menyusut melainkan mengecil. Maka istilah kerennya tuh kempes bannya. Dampak dari yang namanya penyusutan. Gimana? Mudah ya dalam memahami pemuaian dan penyusutan? Kita lanjutkan ke materi atau slide berikutnya. Pada materi yang kedua ini yang kita sedang saksikan adalah bersumber dari muatan bahasa Indonesia dengan kompetensi dasar 3.3 dan 4.3, di mana materinya adalah menuliskan kembali informasi dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi sudah kita bahas nih beberapa pertemuan yang lalu ya, dari pembelajaran 1 dengan pembelajaran 4 bahkan kelima ketemu lagi yang namanya teks eksplanasi. Langkah-langkah dalam menuliskan kembali informasi teks. Nah, jika kita mau menuliskan kembali informasi itu ada beberapa langkah. Di sini ada 4 ya langkahnya dari teks eksplanasi. Kalau kita mau menuliskan kembali, yang pertama adalah cermati tema dan judul teks bacaan. Jadi kita harus cermat nih, melihat temanya apa dan judulnya pun apa yang kita bahas. Yang kedua adalah bacalah dengan cermat teks bacaan. Nah, cermat itu teliti ya, dari awal hingga akhir kita bacanya agar kita dapat memahami sebenarnya tujuannya. Dan yang ketiga adalah tulislah gagasan pokok setiap paragraf. Nah, setiap paragrafnya itu kita catat nih gagasan pokoknya apa aja. Kalau paragrafnya ada 10 berarti gagasan pokoknya pun ada 10. Kok panjang amat? Enggak kok, dalam setiap gagasan pokok sedikit, bukan semua paragraf dicatat, melainkan satu kalimat aja dalam setiap paragrafnya. Dan yang terakhir adalah keempat, buatlah kesimpulan dari gagasan pokok tersebut dengan bahasamu sendiri. Jadi yang namanya menuliskan kembali itu kita membuat kesimpulan dari gagasan pokok yang kita ambil dengan bahasa kita sendiri. Inilah kelebihan kalau kita menuliskan kembali informasi yang ada pada teks. Kita lanjutkan ya. Ke materi ketiga. Nah, di sini kita akan menemukan materi ketiga yang dimana materi ini adalah bersumber dari muatan pelajaran SBDP dengan KD 3.2 dan 4.2. Nyanyikan lagu daerah dengan tangga nada pentatonis. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa tangga nada di materi atau tema keempat ya. Kita sudah belajar nih, namun di sini kita mengulang lagi nih. Tangga nada pentatonis adalah jenis tangga nada yang hanya memiliki 5 nada pokok. Berdasarkan nadanya ada 2 macam dari tangga nada pentatonis, yaitu slendro dan pelok. Nah, slendro dan pelok itu bagian dari tangga nada pentatonis. Tangga nada slendro, laras slendro atau disebut dengan laras slendro adalah tangga nada yang memiliki 5 nada. Ya, kalau nada slendro itu, tangga nada slendro itu memiliki 5 nada. Pada umumnya bersifat gembira, lincah, dan riang. Nah, jadi ciri khas tangga nada slendro itu gembira, lincah, dan riang. Sedangkan pelok, tangga nada pelok itu adalah tangga nada yang menggunakan nada-nada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, do, re, mi, fa, sol, la, si ya. Ini do, re, mi, fa, sol, la, si, nggak pakai do ya, karena nggak ada tangga nada satunya lagi. Tangga nada ini berkesan luhur dan tenang, beda ya. Istilahnya tuh berkontradiksi, yang satu gembira, yang satu tenang. Jadi kalau gembira itu lincah, agak rame, yang satunya lagi tenang. Dan contoh alat tangga nada musik dari nada pentatonis adalah gamelan. Nah, ini contoh dari 2 tangga nada slendro dan pelok itu contohnya adalah gamelan. Nah, ini contoh ya, contoh tangga nada slendro yang pertama ya. Contoh lagu dengan tangga nada slendro itu yaitu lir ilir, lir ilir.
dari Jawa Tengah, dan Cincangkeling dari Jawa Barat. Dan satu lagi, Cening Putri Ayu dari Bali. Contoh tangga nada slendro yang tangga nadanya itu berjarak 1,5 1,5. Nah, ini beda ya. Nanti kamu dapat membedakan antara tangga nada slendro dan tangga nada velot. Nah, ini adalah latihan dari pembelajaran kita saat ini, di mana latihannya ini usahakan dikerjakan dalam kemampuan kamu sendiri ya, dalam buku tulis kamu sesuai dengan nanti perintah. Jawablah pertanyaan ini dengan jawaban hasil karya kamu sendiri tanpa meminta bantuan dari orang lain atau diberikan oleh orang lain. Cukup hanya kamu saja yang sedang dalam belajar materi ini. Usahakan jawabannya hasil karya sendiri. Demikianlah pembahasan pembelajaran 5 dari tema 6 subtema 1 yang sedang kita bahas atau telah kita bahas. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.